Assalamualaikum sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di channel hobi kita, channel yang membagikan beragam hal seputar dunia hobi. Pada episode kali ini jumpa lagi dengan saya Bang Nas. Saya akan membagikan proses pembuatan nanotank atau tank berukuran kecil kurang lebih 40 x 25 x 25 atau sekitar 25 liter yang ada di belakang saya. Ini awalnya saya tidak sengaja untuk membuat tank ini karena sebelumnya ini adalah tank untuk ikan dwarf cana ya. Dan kebetulan tetangga saya itu ada yang pulang kampung dan karena cukup lama dia khawatir koleksi ikannya akan mati ya, ditinggal. Akhirnya dia berikan ke anak saya nih. Ada beberapa 11 ekor ikan glowfish tetra ya, dan beberapa buah tanaman yang akhirnya ya coba saya setting untuk membuat tank ala-ala natural gitu, dengan tema yang low tech low budget. Seperti apa proses pembuatannya, silakan ikuti terus videonya. Jadi ini kondisi tank pada awalnya ya. Jadi saya dapat hibah ini 11 ekor ikan glowfish tetra, ada 6 ekor warna hijau stabilo, 2 ekor warna pink, 2 ekor warna ungu, dan 1 ekor warna biru. Juga ada 2 buah tanaman black amazon, kemudian ada bucepalandra, dan ini tanaman Valisneria ya sepertinya ya, dan juga ada bonsai. Selanjutnya akan kita coba scaping ulang. Oh ya, batu ini bekas dari tank sebelumnya ya. Saya gunakan untuk mengganjal tanaman sirih gading. Pertama-tama kita kurangi dulu airnya, biar nanti saat memindahkan ikan, proses penangkapannya lebih gampang. Ya, saya kira cukup. Ini akan saya coba serok. Dan kita pindahkan dulu ke akuarium sementara ya. Sebelum nanti airnya kita kuras semua dan tanamannya kita keluarkan dulu. Dan rencananya ini setelah kita keluarkan, rencananya ini akan saya tambah lagi substratnya. Kita keluarkan lagi airnya dengan cara disedot seperti ini ya. Langsung kita buang. Ini udah medianya sudah, substratnya ini udah mature ya. Jadi karena ini bekas dari tank yang dipakai sebelumnya untuk ikan cana, jadi untuk bakteri dan lain-lain mungkin sudah berkembang dengan baik ya. Dan ini sudah tersedot sempurna. Saya pikir cukup ya, jangan terlalu kering biar bakterinya tidak mati. Kemudian batunya kita keluarkan dan tanaman-tanamannya kita keluarkan. Untuk bonsai sendiri tidak akan saya pakai lagi karena ini berbeda ya dengan konsep yang akan saya buat nanti. Jadi konsepnya nanti lebih ke natural style ya. Jadi nanotank ini mungkin masuknya nanotank ya. Ukurannya sekitar 25 liter, panjang 40, lebar 25, tinggi 25. Ini tanamannya udah saya keluarkan. Kemudian substratnya pasir malang merah ini yang medium sepertinya ya, bukan nggak terlalu kasar dan tidak halus. Kita tambahkan lagi sekitar 3-4 cm. Ini saya bikin sedikit agak tebal karena saya tidak menggunakan soil ya. Karena nanti tanaman yang akan saya tanam itu sebagian besar adalah epiphyt dan tanaman yang low nutrient, dan saya kira cukup ya dengan menggunakan pasir malang. Dan nanti untuk tambahan nutrien mungkin akan kita tambahkan pupuk cair ya. Seminggu sekali atau berapa kali sesuai dengan dosis yang ada nanti di takaran pupuknya, nanti akan saya paparkan di perawatan dari tank ini. Kemudian setelah saya rasa cukup ini, setebal ini saya ratakan nih dengan kuas dan saya padatkan. Dan untuk scaping sebenarnya ini kurang pas ya, harusnya hardscape-nya dipasang dulu. Cuma ini saya substratnya yang lebih dulu ya saya pasang, karena saya males ini untuk ngeluarin dulu semua substrat. Nanti mungkin akan kita atur dulu nih posisi batunya seperti apa, dan saya juga belum menemukan nih angle yang tepat, karena batu ini batu dapat nemu di pinggir jalan ya. Ini kayaknya batu kali yang udah dipecah. Ini kayaknya sih
bekas galian PDAM ya. Soalnya itu bentuknya ini seperti untuk batu landasan dari saat pengaspalan ya. Sementara yang satu lagi ini bekas dari tank yang lama juga, dari tank Cana. Ini sepertinya batu fosil ya, fosil kayu. Saya nggak tahu ini apakah cocok nih ditabrakan seperti ini, warna hitam dan warna putih seperti ini. Dan untuk kayu ini saya pakai rasa mala juga bekas dari tank Cana Auranti saya. Ini saya atur-atur dulu nih posisi yang enak di mana. Awalnya ini coba saya lem ya, namun ternyata lemnya kurang bagus ya, atau saya teknik lemnya belum belum pinter ya. Jadi ini lepas lagi, dan saya putuskan ini mau saya ganjel aja dengan batu. Dan kebetulan tank ini ada tutupnya, jadi bisa ditahan biar dia tidak mengambang. Dan ini pertama saya tanam Bucepalandra. Oh, dia sebenarnya sudah melekat pada substrat ya. Jadi Bucepalandra ini udah ada media pakisnya. Jadi sebenarnya di sini substrat hanya buat menutupi si media aja. Terus yang ini juga, ini nggak tahu ini Black Amazon atau apa. Yang tahu tentang tanaman aquascaping bisa tulis di kolom komentar. Tapi gini saya browsing ini perkiraan adalah Black Amazon. Kemudian kita coba atur-atur lagi nih ya posisi kayunya. Mungkin nanti akan saya rubah lagi kalau setelah ditata ternyata ada yang kurang pas. Karena saya ini baru pertama kali ya scaping agak serius seperti ini. Nggak terlalu serius sih. Yang berikutnya ini tanaman yang kecil ya. Perkiraan saya ini Palisneria spiralis. Nah, ini tanaman-tanaman yang dapat dikasih dari tetangga ya. Jadi dia ngasih ikan glowfish tetranya itu ada 11 ekor terus sama tanaman-tanaman ini. Untuk bonsainya itu nggak saya pakai ya karena saya lihat lumutnya udah menghitam. Saya nggak tahu apakah sudah busuk atau sudah mati karena waktu itu memang kondisinya pas saya terima itu udah nggak hijau ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk shaping awal. Karena saya lihat ini masih sangat kosong ya. Rencana saya order juga nih tanaman yang low CO2, low light, low nutrient, low maintenance, low budget ya online. Nanti kita tambahkan ya. Tapi untuk sementara ini untuk settingan awal saya isi air dulu. Saya pengen lihat seperti apa bentuknya. Karena ini belum saya tambahin lagi untuk tumbuhan yang menempel di batu dan kayu. Karena ini masih goyang-goyang nih. Posisi kayunya saya belum menemukan posisi kayu dan batu yang ideal. Mungkin akan saya rubah-rubah lagi. Karena saya awam sekali ya dalam scaping ini. Nah, ini kita isi dulu penuh. Terus setelah kita isi penuh air, ini kita sedot lagi. Kita buang. Ya, kotoran-kotorannya itu biar terangkat semua dan air lebih cepat jernih. Bisa juga kita tambahkan spons atau busa atau plastik ya pada saat pengisian. Cuma ini saya lagi males nih buat nambahin. Jadi saya sedot dulu semua. Nanti akan kita ratakan lagi, kita rapikan lagi medianya. Untuk berikutnya pada saat pengisian nanti mungkin saya pakai busa biofoam biar pasirnya, substratnya tidak berantakan. Kurang lebih ini untuk scape kasar dari awalnya ini seperti ini. Dan ini kita coba kasih biofoam ya pada saat pengisian agar tanaman dan substrat serta hardscape-nya ini nggak berubah ya posisinya. Kita isi lagi sampai penuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Jadi kita lihat masih ada banyak tempat kosong nih yang bisa ditanam. Tapi karena rencananya saya akan karena saya punya ikannya banyak juga nih, jadi tanamannya nggak akan saya kasih terlalu banyak juga. Karena saya pikir harus dikorbankan salah satu ya. Kalau ikannya banyak, tanamannya ya lebih baik nggak terlalu banyak ya. Sebaliknya kalau mau menonjolkan ke aquascapingnya mungkin ikan sedikit aja. Ini saya tambahkan Anubias ya. Kalau di link pembeliannya ini dia sebutkannya Anubias SP. Cuma saya juga nggak tahu ya ini Anubias apa. Kalau dari linknya sih dia menyebut, oh ini Anubias SP. Awalnya ini saya tanam bersebelahan seperti ini ya. Saya jejer-jejer gitu. Namun nanti setelah dipikir-pikir ini agaknya kurang bagus ya. Lebih bagus kalau disebar ya. Posisi jenisnya dibuat selang-seling biar kelihatan
Nanti pada saat mereka tumbuh itu lebih merata ya. Jadi ada di setiap titik. Dan saya coba untuk membagi dua ini, jadi di sebelah kiri kanan seperti itu. Untuk di tengah ini saya tanami Java Fern ya. Sementara untuk backgroundnya, Java Fern itu microsorum ya kalau nggak salah ya nama ilmiahnya. Kemudian di background kita pakai Vallisneria juga yang spiralis ini. Ya, setelah bongkar pasang beberapa kali, akhirnya saya rubah lagi itu posisi batu. Saya taruh agak menjulang ke atas ya. Kemudian kayu itu saya ganjel dengan batu karena ternyata lemnya kurang kuat. Untuk tanaman, selain dari tanaman awal yang dapat hibah dari tetangga, itu saya tambahkan lagi ada Anubias sp. Kemudian ini yang di depan ini Anubias sp. Kemudian saya tambahkan Kadaka atau microsorum ya, Java Fern. Ini ada di tengah sini sebagai apa ya, center pointnya ya. Kemudian untuk backgroundnya itu saya pakai Vallisneria spiralis. Itu saya taruh agar seimbang, saya buat di kiri dan kanan. Kemudian untuk ubahan yang lain ini saya rubah lagi ya, posisi penanaman si Anubiasnya ini. Akhirnya saya selang-seling dengan ini, kalau nggak salah namanya Black Amazon ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Sementara si Bucephalandranya saya taruh di posisi agak ke kiri. Dan Anubias yang satu lagi saya simpen di belakang. Dan si Amazon satunya saya taruh di sini ya. Sementara di bagian tengah sampai ke belakang ini saya tambahkan tadi Java Fern atau microsorum atau Kadaka. Kemudian ubahan lain untuk filtrasi yang tadinya saya pakai filter cartridge ya, filter apa ya namanya itu ya, yang pakai aerator. Ini akhirnya saya ganti pakai yang seperti ini. Ini filter gantung dari Candila ya. Filter gantung Candila ini 200 liter per jam, wattnya kecil ya, cuma 3,5 watt. Kemudian saya tambahkan biofoam ini karena dia hanya dapat biofoamnya tipis seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan untuk pencahayaan, untuk lightning ini saya rubah pakai Candila juga. Ini Candila yang Red RBGW ya, RBGW di atas sini. Ini 8 watt. Kemudian nah ini dia untuk hanging filternya, saya simpan di bagian belakang. Ini saya tambahkan busa lagi ya. Dan untuk bagian pipa inputnya itu tidak saya pasang semua, karena kalau terlalu panjang dia malah menghisap pasir ya. Tapi sebenarnya ini bisa disiasati dengan menambahkan biofoam ya pada bagian bawah pipanya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, natural tank dengan low budget ya yang saya buat. Oh, untuk harga sendiri tanknya ini saya bekas ya, dulu saya beli sudah lama, ini hampir 3 tahun bekas saya gunakan untuk ikan wapcana. Untuk pasir itu juga pasir bekas maru ya. Dan untuk batu itu nemu di pinggir jalan. Sementara yang untuk batu fosilnya itu juga bekas tank cana ya, untuk mengganjal sirih gading waktu itu. Juga kayunya itu saya pakai sebelumnya di tank cana. Kemudian untuk tanaman ini tambahan yang saya beli Kadaka, kemudian Vallisneria dan Anubias ini di toko online di total ya kurang lebih 50.000. Kemudian untuk harga lampu Candila RBG nya itu juga sekitar 50.000 kalau nggak salah dengan ongkos kirim ya. Dan hanging filternya juga itu kurang lebih sekitar 50.000. Nanti bisa dicek di toko online ya. Saya beli di toko hijau, silakan diketik aja nanti keywordnya hanging filter Candila dan lampu Candila ya yang 8 watt. Mungkin itu saja sekilas tentang proses pembuatan
natural tank untuk ikan glowfish, dan ini sangat pemula sekali ya. Saya baru kali ini mendekor akuarium atau menanam tanaman di akuarium dengan jumlah yang lebih dari satu. Biasanya hanya sirih gading dan batu ya, atau hanya kadaka gitu. Karena sebelumnya saya lebih banyak memelihara ikan cana ya. Jadi yang dekorasi atau tanamannya itu sangat minim sekali. Mungkin ini bisa kita bilang mendekati semi aquascaping low tech ya, dengan tema natural. Atau entahlah ini apakah sudah termasuk aquascape atau sekedar planted tank gitu. Mungkin itu saja. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.